kembali bersama saya Oya Morris. Hari ini aku pengen sharing satu hal dan ini menurut saya sangat penting karena saya pernah lalai juga dan ini menjadi pelajaran buat saya dan juga buat teman-teman bisa memetik hikmah dari cerita yang nanti aku bakal share ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah yang mengikuti aku di Instagram mungkin sudah tahu keluh kesahku berapa hari yang lalu, sekitar 2-3 hari yang lalu. Jadi ceritanya gini, begitu aku bangun tidur, terus aku ngecek email, terus tiba-tiba ada email klaim hak cipta salah satu karya saya. Judulnya tuh Hope. Nah, karya itu sebenarnya sudah aku produksi, sudah aku publish ke publik waktu itu tahun berapa ya, tahun 2013 atau 2015 saya lupa, sekitar tahun segitu. Namun belum aku publish di YouTube dan belum aku publish di Spotify dan lain sebagainya. Jadi hanya publishnya itu ketika aku perform, karena kebiasaannya aku nih ketika ada karya baru dan aku gatel pengen memperkenalkannya itu kepada teman-teman ketika ada di atas panggung. Nah, masalahnya itu dimulai dari situ. Masalahnya itu dimulai dari situ. Nah, jadi masalahnya itu dimulai ketika aku main di salah satu event tahun 2016 dan membawa karya ini, judulnya Hope. Teman-teman bisa cek versi barunya yang udah aku rilis dengan video klipnya juga. Nah, itu masih ada di YouTube. Nah, jadi aku bawalah karya itu di salah satu event dan kemudian ada tim dokumentasi dari event tersebut mendokumentasikan karya itu dan aku memainkannya di atas panggung. Nah, singkat cerita, salah satu tim dari dokumentasi ini mengupload ke YouTube, kemudian setelah itu kita dibagi video dari dokumentasi event tersebut dan kita ngupload. Bukan cuma aku aja, tapi ada beberapa ada beberapa talent juga, beberapa performance yang mengupload hasil dari event tersebut. Ya sah-sah saja kita ngupload karena itu kan karya kita sendiri, terus kita didokumentasikan oleh event tersebut juga. Nah, kita juga udah nanya sih, boleh nggak sih kita ngupload? Ya boleh, kata mereka. Nah, yang jadi masalah, yang jadi persoalan itu kan sudah aku upload juga tahun 2016. 2020 terjadi miss. Jadi karyaku itu diklaim. Jadi kalau teman-teman yang sudah lama di YouTube ya, beberapa bulan terakhir ini YouTube kayak berbenah. Jadi kayak yang berkaitan dengan hak cipta, terus hak cipta baik dari video, terus baik dari musik itu lagi marak ya, terus lagi diperketat banget sama YouTube. Nah, orang ini mengajukan klaim terhadap video tersebut, walaupun kemarin dia sudah klarifikasi ke saya secara pribadi bahwa itu nggak sengaja. Ya sebenarnya bisa kita tuntut gitu loh, kita tuntut secara dari jalur hukum, tapi ini jadi pembelajaran buat saya dan juga buat teman-teman yang mengikuti perjalanan saya dari awal sih hingga pada detik ini. Itu kenapa nggak aku tuntut jalur hukum, karena masih bisa diselesaikan secara baik-baik gitu loh. Dan mungkin kedepannya hal-hal yang kayak gini akan lebih aku seriusin lagi, karena selama ini kan aku juga ya udah, ini aku punya karya, aku share duluan ke teman-teman, akhirnya ya terjadi kecolongan kayak gini gitu loh. Nah, buat teman-teman di luar sana, ketika Anda punya karya, segera rilis duluan sebelum Anda mainkan di atas panggung. Nah, aku sebenarnya sering banget kecolongan di sini karena banyak karyaku itu yang sudah diupload di YouTube oleh orang lain dan bukan saya yang duluan ngupload, karena belum aku record secara baik audionya gitu loh. Hingga saya butuh waktu yang lumayan lama untuk menyelesaikan recording dan
video apa segala macam. Nah, ini akhirnya aku kecolongan gitu loh, banyak kecolongan, diupload lah oleh orang duluan gitu. Nah, ketika di YouTube ya, walaupun sebenarnya hak ciptanya tetap di aku, di beberapa publisher, karena aku mengupload setiap karyaku itu sekarang ada di Spotify, ada di iTunes. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang pengen mengoleksi karya-karyaku di digital store kayak di Spotify, iTunes, terus Apple Music, teman-teman bisa langsung cek di sana Oyo Morris dengan karya-karya terbaru ada di sana semua. Nah, ini adalah salah satu cara kita buat menang ketika mendapat masalah-masalah kayak gini. Dan kita juga masih punya file-file selain file recording yang benar-benar kita produksi pada mentahnya. Kita juga menang secara digital, kita duluan gitu loh mengupload. Paling nggak kita menang di situ duluan. Nah, untuk lebih aman lagi kita sebenarnya harus mengurus ke hak cipta, karena ya kebanyakan ya saya sendiri juga luput dari itu. Maksudnya ngurus hal-hal kayak gitu kadang males gitu loh, karena ya walaupun sekarang udah bisa online sebenarnya. Nah, kembali lagi, jadi kemarin itu aku sudah cari orangnya. Pertama emang kesel banget sih, jujur kesel banget. Cuman aku coba nenangin diri, dan akhirnya ketemu orangnya. Aku coba dari email nggak dibales, akhirnya aku DM karena aku ketemu Instagramnya, dan ternyata orang tersebut adalah orang yang aku kenal juga gitu loh, orang yang aku kenal. Akhirnya aku memutuskan untuk oke, ini nggak aku bilang ke dia, aku nggak akan menuntut ini ke jalur hukum, karena ya ini juga jadi pelajaran buat saya dan juga buat dia juga gitu. Dan juga aku berharap ini juga menjadi pelajaran buat teman-teman di sana, walaupun kita sebagai musisi yang musisi tradisi ya, terus kita juga musisi yang ya indie lah, kita bergerak sendiri, kita nggak pakai label besar gitu, tapi kita mesti mulai jeli dengan hal-hal kayak gini, karena banyak orang yang memanfaatkan karya kita untuk keuntungan mereka secara pribadi gitu loh. Padahal teman-teman bisa ngelihat perjalananku. Selain aku juga mengupload karya-karyaku sendiri, aku juga aktif mengcover lagu-lagu orang. Tapi ketika aku mengcover lagu orang itu belum pernah ketemu kasus yang kayak gini gitu loh, orang mengklaim hak cipta. Ya, karena kita juga mengakui bahwa yang kita cover itu kita mengcover lagu orang, kita mengakui bahwa itu adalah karyanya orang gitu loh. Nah, cuman yang jadi masalah tiba-tiba karya sendiri diklaim hak ciptanya oleh orang lain. Itu yang aku shock banget sebenarnya, shock banget. Aku nggak pernah mikir bakal ngalamin hal yang kayak gini. Makanya dulu ya slow aja, ketika ada karya yaudah langsung bawa di atas panggung. Nah, itu kenapa sekarang mungkin teman-teman yang mereupload karya-karya orisinilku, termasuk cuman mereupload video dan audionya, aku minta tolong dihapus aja, karena kebanyakan video-videoku yang lagu asli itu banyak yang di reupload oleh teman-teman. Ya, maksudnya sebelum nanti dari pihak manajemen saya meng-take down gitu loh. Jadi mending teman-teman sendiri yang menghapus gitu. Tapi buat teman-teman yang pengen mereupload yang aku cover nggak masalah. Teman-teman mereupload cover-coveranku nggak apa-apa. Dan sebenarnya nggak masalah teman-teman memakai laguku, musik-musikku untuk video latar teman-teman. Asalkan jangan mereupload yang aku produksi sendiri, kayak dari video klip aku produksi sendiri. Kalau audio ya itu udah pasti. Nah, karena itu capek banget teman-teman bikin sebuah karya itu menjadi ditonton dan didengar. Ketika prosesnya hanya di audio aja mungkin nggak begitu berat ya. Tapi kalau misalnya itu nggak begitu berat, pasti banyak orang yang melakukan. Tapi proses
terakhirnya sebuah karya itu membutuhkan energi, effort yang sangat gede sebenarnya, termasuk ketika sudah ada di depan layar teman-teman itu membutuhkan perjalanan yang sangat panjang, membutuhkan proses yang sangat panjang, kamera, terus recording apa semacam itu, belum lagi tim kita bergerak bersama teman-teman memproduksi ini buat teman-teman semua. Nah, itu kenapa sekarang mungkin beberapa waktu ke depan aku akan lebih banyak mengeluarkan karya-karyaku sendiri, dan ini memang sudah aku rencanain dari 2019 akhir. Jadi rencananya itu tahun 2020 ini aku benar-benar mau ngupload karya-karyaku sendiri. Tapi berhubung corona, ya semuanya itu menjadi dibekukan gitu loh, karena nggak bisa ke sana, nggak bisa ke produksi kemana-mana, terus kita juga nggak bisa, karena memang awalnya aku pengen bikin kayak tour gitu ke beberapa kota, bikin showcase sendiri, dan untuk memperluas juga audiens aku, dan juga berkenal juga dengan teman-teman yang ada di manapun. Jadi aku juga bisa bertemu dengan teman-teman yang selama ini mengikuti aku. Itu yang rencana tahun 2020 ini aku lakukan, tapi ternyata harus dibekukan dulu. Nah, di penghujung tahun ini kan udah bukan Desember, ini udah November. Aku pengen mulai coba mengeluarkan satu persatu karya-karyaku, dan semoga teman-teman nanti bisa menerima karya-karyaku ini dengan baik dan bisa menghibur teman-teman juga. Dan teman-teman juga bisa mengakses semua lagu-lagu yang aku produksi sendiri itu di digital store kayak Spotify, Apple Music, terus apalagi ya, masih banyak lagi lah, YouTube Music, bisa teman-teman akses di sana. Jadi itu juga salah satu caraku untuk mempermudah teman-teman mengakses karyaku selain lewat YouTube. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini cerita-cerita kita. Mungkin kalau teman-teman punya masalah yang sama, pernah mengalami masalah yang sama, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti kita bisa sharing, atau teman-teman sedang mengalami hal yang sama, teman-teman bisa sharing bagaimana cara mengatasi persoalan ini selain jalur hukum. Sebenarnya satu-satunya cara jalur hukum.